Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan rahmatnya juara. Kembali pada malam ini kita dapat bermuajalah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang alhamdulillah sudah masuk kita kepada babul taqwa ma'adiliyah, dan insyaallah masuk kita pada hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal kitab Niyyah. Di hadis ini sudah dinukilkan dan disebutkan oleh beliau di awal kitab di dalam bab Niyyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik muttafaqun alaih. Oleh ulama menyebutkan dan menjelaskan usulul ajri wa thawab bin nafaqah 'ala zawjah wa in kana fi muqabil istimta' biha bi anna al-mubahat as-salihah tantaqil ila darajatil wa'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buka saja. Bisa buka langsung buka ya. Terus ya. Hadis at-tawil, hadisnya cukup panjang. Jadi kalau kita lihat dalam bab niyyah yang sudah dijelaskan bahwa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, tiada dengan engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah illa ujirta biha, kecuali dengan engkau akan diselamatkannya dari api neraka. Jadi infak atau sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan, itu satu di antara keutamaan dan keistimewaannya akan dapat melindungi kita daripada siksa dan azab api neraka. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ai ij'alu bainakum wa bainan nar, jadikan antara kamu dengan neraka ada pembatas. Apa dan bagaimana kita bisa untuk membuat pembatas itu? Itu tidak lain dan tidak bukan dengan sedekah. Sedekah inilah yang akan menjadi pembatas antara kita dengan neraka. Sedekah inilah yang bisa menjadi penghalang, pelindung, dinding, pemisah antara kita dengan api neraka. Maknanya kalau dengan kita bersedekah, maka niscaya kita akan terpelihara, kita akan terjaga daripada siksa dan azab api neraka. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, hatta sekalipun itu sedekah, itu infak kita menggauli istri kita atau memberikannya kepada istri kita. Maka kata ulama, husulul ajri wa thawab bin nafaqah 'ala zaujah, yang walaupun itu hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri, maka tetap kita akan mendapatkan pahala wa in kana fi muqabil istimta' biha, walaupun itu sebagai pengganti dengan kita bersenang-senang dengannya, berleha-leha atau melakukan hubungan suami istri dengannya,
li'anna al-mubahat bin niyyah as-salihah tattaqi ila darajati ta'ah. Sebab hal yang mubah sekalipun kalau diikut sertakan dan diiringi dengan niat yang baik, maka dia akan menjadi amal taat kepada Allah. Ini hadisnya cukup panjang tapi dipotong sebab berkaitan dengan nafkah alal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga. Istri termasuk orang yang wajib untuk kita nafkahi. Maka sangat tidak tepat bila ada seorang suami tidak peduli dengan istrinya, karena kewajiban suami memberikan nafkah untuk istri, baik dari pakaiannya, kemudian makanannya, kemudian tempat tinggalnya, termasuklah juga dengan pendidikan. Semua itu kewajiban kita selaku seorang suami untuk kita berikan kepada mereka. Ingat hadis yang kita pernah kaji, kisah Abi Dzar dengan Salman Al-Farisi. Ketika beliau berdua dita'akhikan oleh Rasulullah SAW, lalu Salman Al-Farisi berkunjung bersilaturahim kepada Abi Dzar. Yang ketika beliau sampai di tempat kediaman sahabatnya, beliau melihat kondisi yang tidak layak untuk istrinya, untuk kehidupannya. Kenapa? Karena Abi Dzar saking sibuknya dengan ibadah sampai-sampai tak terperhatikan istrinya. Lalu kemudian dihidangkan dan disuguhkan makanan jamuan untuk sahabatnya Salman Al-Farisi. Kata Salman, saya mau makan, ayo asalkan kita makan bersama. Kata Abi Dzar, maaf saya lagi puasa. Kata Salman, kalau memang kamu puasa sunnah, ini puasa sunnah, tidak mau makan, maka saya pun tidak akan memakannya. Atas dasar itulah, lalu kemudian Abi Dzar membatalkan puasa sunnahnya. Mereka makan berdua. Tiba waktu beristirahat, Salman Al-Farisi mencegah Abi Dzar yang pada awalnya ingin melakukan sholat malam atau di awal malam, tanpa harus dengan tidur, terus saja mau beribadah. Kata Salman, nanti dulu. Bangun lagi, nanti dulu. Tiba waktunya, sekaranglah kata Salman, untuk kau beribadah kepada Allah. Keesokan paginya dia datang kepada Rasul. Abi Dzar datang kepada Rasul menceritakan yang diperbuat oleh Salman kepada dirinya. Lalu apa kata Rasul? Sadaq Salman, benar apa yang dilakukan oleh Salman. Kenapa? Karena matamu punya hak untuk istirahat. Jangan sampai semalaman suntuk terus saja beribadah tanpa tidur. Begitu juga istrimu punya hak untuk diperhatikan, pakaiannya, tempat tinggalnya, makanannya. Jangan sampai kita cuma sibuk beribadah kepada Allah, tetapi istri kita tidak terperhatikan. Dan ini ditegur dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Muttafaqun alaih. Yahtasibuha ay yaqsudu biha wajhallah wa taqarrub ilaihi wa dzalika lima fihi min ada'il wajib wa silaturahim. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahli", bila mana seorang menafkahi keluarganya, yahtasibuha, arti yahtasibuha yaqsud biha wajhallah, tujuan dan keinginan dengan nafkah yang ia berikan tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata mengharap ridha Allah. Ini makna yahtasibuha. Jadi berharap ganjaran daripada Allah, berharap ridha-Nya Allah sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Lalu kemudian dia melakukan apa yang Allah wajibkan atasnya. Apa bentuk kewajiban yang Allah wajibkan atasnya? Memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dan sekaligus menyambung silaturahim.
silaturahim. Maka dalam hadis, idza anfaqar rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Fahiya lahu sadaqah. Sama dengan makna yang hadis sebelumnya. Kalau seorang menginfakkan hartanya untuk keluarganya berharap ridha Allah semata, maka baginya tetap nilai sedekah. Bahkan dua, sedekah dapat, silaturahim dan dapat. Walaupun itu kewajibannya. Jadi justru kewajiban itu lebih utama daripada yang sunnah. Jangan pula nanti itu kan wajib biasa setiap hari sudah. Sekali marah bersedekah kepada orang lain, tapi sementara yang orang-orang yang Allah wajibkan atas kita untuk menyedekahinya, menginfakkan, menafkahnya tidak kita pedulikan, tidak kita tuntaskan atau penuhkan, maka tentu ini berdosa. Orang yang wajib dahulu yang diutamakan, barulah kemudian yang sunnah. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain, wabda biman ta'um, mulailah kepada orang yang wajib atasmu nafkah akan mereka. Yang wajib. Istri wajib tidak? Wajib bagi siapa? Suami. Istri kita berhak apa tidak mendapatkan perhatian dari kita? Berhak. Maka kita wajib memberikan perhatian kepada istri kita. Karena kita yang wajib, bukan orang lain yang wajib memperhatikan istri kita, tidak. Dan kita pun juga tidak wajib memperhatikan bini orang. Ini bini surat ada diperhatikan, bini orang maka harus diperhatikan. Dicilinginya, diperhatikan, diitihinya, itu memperhatikan modelnya tidak. Kita maksud memperhatikan di sini kepedulian yang walaupun mencilingi bini orang tetap potongnya tapi nggak ada betul kosor ya. Bini kita kayak apa? Bini kita sudah kadang menggunakan galangnya, sudah kadang menggunakan kalungnya. Ini bini orang ditukarakan cincin, bini kita kadang ditukarakan pun cincin-cincinan plastik. Kalau galang-galang plastik itu galang tanduk. Kalau orang haji kan banyak itu. Kalau dulu kan galang tanduk itu yang istimewa. Sekarang sudah bervariasi galang tanduknya, macam-macam sudah modelnya. Sebagai hadiah silakan, tapi jangan sampai orang lebih kita perhatikan ketimbang istri kita. Orang lain hukumnya tidak wajib, tapi istri, anak itu hukumnya wajib, termasuk orang tua kita. Baik, ini sama dengan makna yang sebelumnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yudayya man yaqut. Hadis sahih. Kafa bil mar'i ithman ay yahdisa amman yamliku qutah. Kafa bil mar'i ithman ay yakfihi if tadi'u yah. Artinya seorang itu sudah dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Jadi kafa bil mar'i ithman. Kalau kita bahasakan, seorang itu sudah dinyatakan berdosa. Itu sama dengan hadis kafa bil mar'i kadhibah. Seorang itu sudah dinyatakan sebagai pendusta. Apa kategorinya? Ayyuhaddisan nas bi kulli ma sami'a. Kapan seorang itu dinyatakan pendusta? Ketika dia menyampaikan segala sesuatu apa-apa yang ia dengar. Itu asal didengarnya, dapat kiriman dari grup sebelah, entah dari mana saja, umpat men-share, umpat menyebarluaskan. Itu sama. Kafa bil mar'i ithma, kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah dengan sebab karenanya seorang itu dinyatakan pendusta ia manakala memberikan kabar, menyebarluaskan berita setiap apa yang didengar olehnya. Karena yang didengar itu belum tentu
benar. Maka jangan latah kita, hati-hati. Kalau kita langsung menyebarkan dengan ucapan, dengan pemberitaan, masuk. Bagaimana kalau kita menyebarkan lewat media? Sama. Maka sering kita ingatkan, kalaupun dapat berita dari seseorang, dari orang lain, tunggu dulu, jangan diikut menyebar luaskan. Benar apa tidak? Kalaupun benar, tunggu dulu, lihat layak dan pantaskah untuk disebar luaskan. Kalaupun tidak, maka jangan ikut menyebar luaskan. Kalaupun ternyata tidak benar, jangan pula menyebarkan. Sama halnya kita menyebarkan berita bohong, berarti kita pendusta. Kafa bil mar'i ithma. Seorang sudah dinyatakan berdosa ketika tad'ikul iya. Dia mengia-nyiakan orang yang wajib atas dirinya untuk menafkahinya. Ai law lam yakun lahu min al-ith illa hadha tafriq fi haqqi iyalihi kafahu fil mu'akhadha alayhi li'aqmihi 'inda Allah ta'ala. Atau bisa jadi dengan tafridnya dia, dengan meremehkan atau mengkerdilkan tanggung jawabnya terhadap keluarganya, itu menjadi penyebab murkanya Allah kepadanya. Ada suami yang tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan istri. Itu bukan pahala yang ia dapatkan, tapi malah dosa. Maka kita kadang-kadang melihat, na'udzubillah, kok ada orang yang kadang memperlakukan istrinya tidak dengan cara yang baik, menyakiti, kewajibannya tidak ia tunaikan, seakan-akan enteng sekali. Padahal tafridnya dia dengan mengkerdilkan apa yang mestinya ia lakukan, kewajiban-kewajiban yang mestinya ia tunaikan tapi ia tidak lakukan, itu menjadi penyebab murkanya Allah kepada dirinya. Ini yang terutama yang sudah berkeluarga. Jadi bukan hanya kawin selesai, tidak. Ada tanggung jawab yang harus tetap kita perhatikan dan kita terapkan dan amalkan. Wa hadha yadullu ala hurmati ihmali sya'nil 'iyal. Hadis ini kata ulama menjelaskan bahwa haramnya seseorang mengkerdilkan, meremehkan urusan keluarganya atau ketidakpedulian terhadap keluarganya. Wa adami nafaqah 'alaihim, termasuklah satu di antaranya tidak menafkahinya. Itu termasuk dosa. Amma yamlik yakni an rahimihi wa man huwa mukallaf bil infaq 'alaihi ayyudayya ma yaqul. Jadi cukuplah seorang itu sudah dinyatakan berdosa ketika mengabaikan atau tidak mempedulikan kepada orang yang wajib untuknya dalam hal menafkahi. Mentadbi'ah, tadbi'ah artinya menyia-nyiakan. Jadi orang yang mestinya wajib ia pedulikan tapi ia tidak pedulikan. Orang yang wajib atasnya ia perhatikan tapi ia tidak perhatikan. Orang yang wajib atasnya untuk dinafkahi tapi ia tidak menafkahinya, dan seterusnya. Dan ini sudah dinyatakan dosa. Maka kata ulama, at-tarhib min at-tafsir fil infaq ala man tajibu alaihi nafaqatuh. Hadis menjelaskan tarhib suatu ancaman kepada mereka yang mengkerdilkan, yang mentafsirkan atau yang melalaikan fil infaq dalam hal memberikan infak kepada orang yang wajib atas dirinya dalam hal menafkahi. Itu hukumnya haram dan ancamannya dosa. Kedua, mas'uliyatul mar'i an 'iyalihi wa arhamihi wa man huwa mukallaf bihim kal khadam wa ghairihim. Hadis menjelaskan bahwa kewajiban seseorang terhadap keluarganya, wa arhamih, dan juga kerabat-kerabatnya, wa man huwa mukallaf bihim, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti khadamnya atau dengan yang lain, pembantunya yang memang mengkhidmatkan diri kepada kita,
Apa-apa yang menjadi kebutuhannya, ya kita yang harus memenuhinya. Karena yang kita butuhkan dia senantiasa hadir. Maka apa yang menjadi kebutuhannya pun itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Itu mas'uliyah, ada rasa tanggung jawab. Jangan sampai melepaskan dan mengambilkan tanggung jawab. Terakhir hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8 sampai yang ke-7. Kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-'ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqa khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsika talafa. Ini doa dua malaikat yang setiap hari turun lalu kemudian mendoakan kita. Dua malaikat ini cuma tugasnya itu, setiap hari turun ke bumi lalu kemudian berdoa dan memohon kepada Allah bagi orang yang menginfakkan harta bendanya, lalu kemudian didoakan oleh malaikat Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang menginfakkan ini pengganti atas apa yang diinfakkannya. Gantiakan ya Allah. Itu malaikat yang mendoakan. Wa yaqulul akhar, dan berkata satu lagi malaikatnya Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang memegang erat atas apa yang engkau titipkan kepadanya. Artinya hendak berinfak, maka hendak bersedekah, itu malaikat mendoakan kebinasaan atas harta yang Allah titipkan kepadanya. Dan itu pada setiap pagi harinya. Maka ada istilah infak subuh. Jadi kalau memang bisa infak subuh tidak ditinggalkan, karena di saat itu malaikat mendoakan. Doa malaikat yang pertama Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Yang satu berdoa Allahumma a'ti mumsika talafa. Kalau kita termasuk orang yang berinfak, berarti didoakan oleh malaikat agar Allah menggantikan atas apa yang kita infakkan. Kalau ternyata kita masuk orang yang pelit, yang kikir, maka malaikat pun akan mendoakan kebinasaan dan kehancuran. Maka disitulah kata ulama, usahakan setiap pagi, terutama ketika subuh, tidak luput dan tidak lupa dengan kita bersedekah. Kada banyak sedikit barang, yang penting rutin. Ahabbul a'mal indallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkelanjutan, yang berketerusan sekalipun sedikit. Terakhir hadisnya, nanti baru kita lihat apa hikmahnya. Wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhariqina wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Rawahu al-Bukhari. Al-yadul ulya, al-yadul munfiqah al-mu'ti. Tangan yang di atas artinya tangan yang memberi. Al-yadul sufla, sufla artinya di bawah, wahya sa'ilah yang meminta. Al-yadul ulya, tangan yang di atas artinya yang memberi, jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah, artinya yang menerima. Wabda biman ta'ul, mulailah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini tadi bini kita, anak kita, keluarga kita, orang tua, itu yang diutamakan. Jadi ini jangan sampai dinomor duakan, orang didahulukan, keliru. Kenapa kita mesti harus menomorsatukan? Karena itu kewajiban kita. Kita sebagai seorang suami wajib menafkahi istri. Kita sebagai seorang ayah wajib menafkahi anak. Namun bini orang lakinya. Jangan kita nang sibuk dengan bini orang. Itu bini orang lakinya ada. Kayak apa Pak Ustaz, namun kada ada laki-lakinya janda. Nah, ini bahaya. Alasan jadi alasan, amun hendak jiwa kawini. Nah, ada Sofyan walaupun sudah berisi bini, amun peduli masih orang janda perlu diperhatikan, kawini pun. Ada dua ternyata.
Insyaallah khair, insyaallah. Yang penting niatnya untuk kebaikan. Ada masalah, Allah memudahkan nantinya insyaallah. Ini bisa sarik ke rumahnya ya. Nah, mau bercanda kita. Baik. Wa khairu sadaqah ma kana an dhahril ghina. An dhahril ghina ay ma waqa'at an ghina wa qiri ihtiyaj ila mutasaddiq bihi li nafsihi aw li 'iyalihi. Wa kalimatullah yu'ta biha fil kalam isba'an lahu wa qila hiya zaidatun fil kalam. Jadi sebaik-baik sedekah itu makana amdharina. Arti dalam bahasa kita tetap yang bisa membuat kita kaya, tetap yang menjadikan kita tidak meminta-minta, tunang baik. Artinya jangan sampai kita bersedekah, setelah kita bersedekah kita pulang mengemis, kita pulang minta-minta. Padahal tadi disebutkan yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Kalau hendak bersedekah, jangan sampai kita bersedekah tapi membuat kita mengemis, itu keliru. Silakan hendak banyak bersedekah tapi tetap diri kita kuat dan mampu untuk tidak meminta. Maka kita pernah ceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali Umar Ibn Khattab datang kemudian menyerahkan hartanya kepada Rasulullah untuk dimanfaatkan bagi kita umat Islam, bagi umat Islam diwakafkan. Kata Rasul, "Mada tarakta li ahli?" Apa wahai Umar yang kau tinggalkan untuk keluarga? Qala nisfa. Separuh ya Rasulullah. Ini separuhnya ulun sedekahkan, ulun infakkan. Separuh lagi ulun tinggalkan untuk keluarga. Dan itu sudah banyak, luar biasa. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasul, ini harta saya." Kata Rasul, "Mada tarakta li ahli?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Allah wa Rasul. Karena tidak kecuali hanya Allah dan Rasul. Artinya semua hartanya disedekahkan. Ini isyarat mun hendak kita menyedekahkan harta kita semuanya, silakan. Tapi jangan jadikan diri kita mengemis sesudahnya lalu meminta-minta dan berharap kasih sayang, berharap balasan. Tidak, itu tidak dibenarkan. Karena perbuatan minta-minta itu dihinakan dalam Islam. Kalau memang ingin menyedekahkan semua harta, asal kita kuat menjaga kehormatan dirinya, asal kita tidak meminta-minta, silakan. Ada masalah, karena Abu Bakar sendiri menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah. Tapi kalau kita tidak kuat, ambil yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, separuhnya. Amun dua kada kuat, seperempatnya. Amun dua kada kuat, seberapa lagi? Semampu kita, sebisa kita. Nah itu. Jadi jangan sampai kita kepengen banyak menyedekahkan atau bersedekah tapi ternyata kita melakukan perbuatan yang haram atau yang dihinakan dengan meminta-minta. Ini makna khairu sadaqah ma kana an dhahrina wa may yasta'fif yu'ifahullah. Orang yang menjaga kehormatan dirinya Allah akan jagakan. Wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa yang menginginkan kekayaan Allah akan kayakan. Jadi kalau dia tidak meminta-minta kan kaya, Allah akan kayakan dia. Karena yang meminta-minta, tapi ingat, yang meminta-minta itu bukan miskin. Karena ada hadisnya, laisal miskin, kata Rasul, bukanlah dikategorikan orang itu orang miskin kalau dianya meminta-minta, datang lalu minta-minta keliling-keliling, itu tidak dikatakan miskin. Yang miskin itu yang tidak punya harta dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta. Nah, itu orang miskin. Ini karena meminta-minta, tapi kita paham kalau dianya tak punya. Namun dia jagakan kehormatan diri. Nah, kita paham yang seperti itu lalu kita sedekahkan, berikan. Itu jauh lebih afdal ketimbang kita memberi kepada yang memang dibuat pekerjaan, yaitu meminta-minta. Sebab peminta-minta kadang miskin. Lihat-lihat, yang biasa mengemis itu banyak duitnya lagi dari kita. Bahkan ada yang sampai berisi mobilnya,
hasil mengemis. Karena sini minta dapat, minta lagi dapat, minta lagi dapat, berapa ditotalkan. Kan kata miskin, orang miskin itu yang memang tak punya, tapi dia tidak meminta-minta. Saat dimana ketika dia membutuhkan, kita maaf lalu kita beri, itu yang jauh Allah. Ketika dia sudah mumpuni, ketika dia sudah dapat, ketika dia sudah ada, walaupun dia tak punya, dia tetap tidak meminta-minta. Itu yang dikategorikan miskin. Dalam Al-Quran, apa dalam Al-Quran? Surah Al-Ali Imran, la yas'aluna an-nasa ilhafa, la yas'aluna an-nas ilhafa. Dia tidak menjadikan dirinya untuk memperkaya diri dengan cara meminta. Padahal dia tak punya harta, tapi dia jaga kehormatan diri. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita untuk memberikan bantuan, bukan kepada yang mengemis atau yang meminta-minta, yang sekiranya dia sudah mendapat tapi masih juga meminta. Kan niatnya itu sudah niat mengumpulkan biar banyak. Dia memang awalnya membutuhkan, ketika sudah mendapatkan kada puas, minta pulang. Atau kan hendak mengumpulkan banyaknya mendapatkan. Coba kalau dia tidak melakukan itu, ketika memang dia membutuhkan, lalu kemudian dia sudah dapatkan, sudah selesai. Karena dia lakukan itu dalam kondisi terpaksa, bukan dijadikan sebagai pekerjaan. Karena dalam suatu hadis, orang yang menjadikan minta-minta sebagai pekerjaan, kelak pada yaumul qiyamah Allah akan hinakan dia dengan datang menghadap Allah tanpa wajah yang memiliki daging, tengkorak. Jadi kata ulama, tengkorak di situ memang bisa jadi makna yang sebenarnya, bisa jadi memang kada tengkorak tapi penuh dengan kehinaan di hadapan Allah akan atas perbuatannya. Baik. Dari hadis ini kata ulama beberapa hikmah di antaranya, man ista'ana billahi ta'ala ala husuli syai'in wa anna al-'iffah wal qana'ah min ummahati sifatil mu'min as-salih. Hadis mengajarkan agar kita menanamkan sifat qanaah. Qanaah itu cukup merasa ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau sudah qanaah itu tanah, kada ada sifat hasadnya, kada ada sifat irinya, dan akan menjadi hamba yang bersyukur atas nikmatnya, itu qanaah. Tapi kalau sudah qanaah tidak punya, tidak ada, tapi bisa iri kita. Muncul sifat iri, muncul sifat dengkinya, muncul sifat tamaknya. Maka kata ulama, 4 yang disebutkan dan dinasihatkan, ayyudabbira amra dunya bil qanaah wa ayyudabbira amra al-akhirah bil hirsi wal ijtihad. Kalau urusan dunia itu tanamkan qanaah pada diri kita. Amun kita tanamkan qanaah, insyaallah aman. Satu, kita terpelihara dari sifat yang hina, dengki, hasad, iri tadi. Kedua, kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya. Itu qanaah. Tapi amun kada, kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah. Maka dalam urusan dunia tanamkan qanaah, kata ulama. Wa ayyudabbira amra al-akhirat bil hirsi wal ijtihad. Beda dengan urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat tanamakan al-hirs, ketamakan, wal ijtihad, kesungguhan. Tamak dalam artian tamak terhadap amalan kebaikan. Kada suah merasa cukup dengan apa yang sudah kita kerjakan. Itu kalau urusan akhirat. Sembahyang 5 waktu, iya, tapi kadang pernah kita merasa cukup dengan 5 waktu yang sudah kita kerjakan. Tambah lagi dengan sunnahnya, tambah lagi dengan qobliyahnya, ba'diyahnya, witirnya, duhanya, tahajudnya, hajatnya, terus. Itu namanya hirsun, tamak. Tapi tamak bukan tamak dengan harta, bukan tamak dengan kedudukan, tapi tamak dalam melakukan
sesuai dengan hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashba'ul mu'min minal khair hatta muntahahu al-jannah. Orang yang beriman itu kata Rasul ciri dan tandanya kada akan pernah merasa cukup, kada akan pernah merasa puas dengan kebaikan-kebaikan yang telah ia perbuat sampai Allah masukkan ke dalam surga. Jadi amun belum lagi masuk surga artinya masih hidup di dunia, karena surga di akhirat. Amun sudah surga tempatnya berarti mati sudah. Amun mati kada kawal tiba amal. Mafhum hadis, selama kita masih hidup di dunia, selama itu teruslah meningkatkan amalan. Jangan merasa sudah cukup dengan apa yang sudah dia lakukan. Jangan. Aja semalam kan sudah cukup, sudah amalan. Jangan. Sampai Allah masukkan ke dalam kita ke dalam surga. Artinya selama kita masih hidup di dunia, teruslah untuk beramal sebanyak-banyaknya. Itu kalau urusan akhir. Jangan dibalik. Kalau urusan dunia aja, kalau hirsunnahnya tamak, sikut sana sikut sini, halalkan segala cara. Tapi kalau sudah urusan akhirat, qanaah tadi, aku yang marah ada sembahyang malam, yang penting sembahyang 5 waktu, alhamdulillah. Daripada anu tupang, sudahlah ada sembahyang dunia. Itu anu tupang, orang-orang yang disalahkan, rumus si tupangnya namanya. Karena sudah merasa cukup amalan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, afdhalus shadaqat ma akhrajahal insan min malihi ba'da ma yastabqa minhu qadral kifayah li nafsihi wa 'iyalihi. Seabdal sedekah itu kata ulama ma akhrajahal insan, apa-apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya, kekayaannya, ba'da ma yastabqa minhu qadral kifayah, selain dari apa yang dibutuhkan oleh dirinya dan keluarganya. Jadi apa yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh keluarga cukup, selebihnya sedekahkan. Itu yang Allah. Terakhir, fadlul infaq 'alal 'iyal ala ghairihi minan nafaqat. Dan hadis ini menjelaskan keutamaan bersedekah terhadap keluarga jauh lebih utama daripada bersedekah kepada mereka yang tidak ada sangkut paut hubungan keluarga. Jadi kepada orang yang tidak ada kaitannya keluarga boleh, tapi yang diutamakan tetap ada yang kaitan dengan hubungan keluarga. Karena itu kewajiban kita, wabda biman ta'u, kata Rasulullah. Karena ini kewajiban kita. Amun sudah terpenuhkan, masih ada sisanya harta yang kita akan sedekahkan, silakan kepada Allah. Ya, jangan orang yang seberang sana umpamanya dapat yang di tetangga sebelahnya kada. Atau bisa jadi mau undang-undangan pengantinan orang Mekah dari Pekanbaru pun dapat undangan. Tetangga di sebelah kada dapat undangan. Nah, itu kan banyak kejadian. Nang jauh diundang, nang para kada itu keliru. Apalagi kalau sampai nang sugih-sugih aja. Biksal ta'am, seburuk-buruk hidangan itu kata Rasul, hidangan walimah, perayaan atau pesta yang hanya mengkhususkan dalam hal mengundang orang-orang sugih dengan meninggalkan orang-orang miskin. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Baik, babul infaq mimma yuhib wa minal jayyid, insyaallah di lain waktu dan di lain kesempatan. Kita buka pertanyaan. Su'aib mana? Su'aib tidak ada.